Hai, balik lagi sama review di sini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pembobolan rekening ya. Jadi banyak kemarin teman-teman itu yang mengeluhkan kartu Brightwell-nya itu diretas atau terus kartu Citi Prepaid-nya itu diretas sama orang yang akhirnya menyebabkan mereka kehilangan ya. Banyak uang yang kehilangan, terus banyak terjadi kerugian ya. Nah, melalui video saya saat ini, saya ingin membahas apakah sebetulnya teman-teman tahu nggak bagaimana seorang hacker itu pada akhirnya bisa meretas akun perbankan kita. Nah, itu caranya seperti apa aja yang digunakan oleh hacker. Nah, melalui video ini saat ini kita akan membahas tuntas tentang itu, tentang bagaimana cara seorang hacker itu berhasil meretas akun perbankan kita. Ya, Ehm, kita lihat dulu videonya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Itu tadi adalah 10 cara hacker meretas akun perbankan teman-teman ya. Nah, dari 10 cara itu tadi yang paling sering digunakan oleh hacker untuk meretas akun perbankan teman-teman itu adalah phishing ya. Jadi phishing itu seperti apa ya? Seorang hacker yang memanipulasi sebuah email seolah-olah email itu berasal dari bank itu sendiri. Padahal kalau misalkan kita cek ke dalam, ternyata itu bukan dari bank. Bukan dari bank. Terus habis itu biasanya dari email palsu itu si hacker itu akan menyertakan sebuah link.
Nah, cara yang paling sering digunakan oleh hacker, ya kan, untuk mempengaruhi teman-teman itu adalah seolah-olah akunnya teman-teman itu ada masalah, ya kan? Akunnya teman-teman ada masalah, jadi perlu melakukan update data. Nah, ketika proses update data inilah, ya kan, update data inilah yang dimanfaatkan oleh seorang hacker untuk mengambil semua data dari teman-teman. Bisa mulai dari user ID, terus password, terus habis itu dari informasi-informasi yang lain seperti pertanyaan keamanan atau apa, itu semua bisa terdeteksi dari update data yang sudah teman-teman lakukan melalui link palsu yang disertakan dalam email palsu itu sendiri, ya. Seperti apa sih contohnya? Oke, saya akan berikan dua contoh. Jadi yang pertama contoh itu adalah yang pernah saya alami, yaitu dari PayPal, ya kan, dari PayPal. Terus yang kedua yang paling sering yang dialami oleh teman-teman di Carnival yaitu dari Breadware, ya. Saya akan kasih contoh dua ini dan mengasih tunjuk ke teman-teman apa yang biasa dilakukan oleh seorang hacker melalui phishing itu tadi. Oke, kita simak. Oke, kita coba ya. Yang pertama kita coba dari PayPal. Nah, kita masuk di Yahoo, udah masuk, terus habis itu kita ketik aja di sini. Kita ketik aja PayPal, ya kan? Oke, setelah kita ketik PayPal, nah kalau kita scroll ke bawah, ya, kalau kita scroll ke bawah itu kan tahu ya bedanya ya. Ini kan dari PayPal atau service ya, dari Zoom juga. Nah dari PayPal. Nah kelihatan. Kita tinggal scroll aja ke bawah. Terus nanti kita cek apakah ada email yang seolah-olah dari PayPal tapi dia memiliki logo yang lain. Jadi ini logonya bisa teman-teman perhatiin ya, logo dari PayPal itu seperti apa. Emailnya itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia emailnya tuh dikasih logo. Jadi sebagai penerima itu dari logonya aja kita ngerti bahwa oh ini memang resmi dari PayPal. Nah ini nih ada satu nih, ya kan, ada satu. Jadi dikirim tanggal 9 bulan 1 2018. Udah lama banget ya, tapi ini sebagai contoh nggak apa-apa lah. Kita klik, ya kan, kita klik. Nah oke, kita buka. Bentar. Oke, kita buka ya, udah dibuka. Nah, ini adalah isi dari email dari hacker ya. Nah, ini seperti ini isinya, login to your account, ya kan. Jadi ini seolah-olah kita itu disuruh untuk merubah data akun kita yang di PayPal, ya kan. Your PayPal account has been limited. Limited artinya ada masalah, ya kan. Jadi seolah-olah kartu akun kita tuh benar-benar perlu untuk diperbarui, gitulah, ya kan. Nah, found unusual activity on your account. Please login to verify your account and get access to your account again, ya kan. Nah, jadi seolah-olah tuh kita dipaksa untuk merubah akun dari PayPal kita. Nah, sekarang kita cek. Ini teman-teman bisa klik di saya, ya kan. Di saya ini teman-teman bisa klik, ya kan. Nah, ini nanti teman-teman akan lihat, ya kan. Dari sini tuh kelihatan. Lihat dari service@paypal.com. Teman-teman lihat alamat emailnya. Ini kan alamat email yang anomali sekali. Dan yang paling menarik, ya kan, itu di bagian sini itu ada namanya imamtohari.net, ya kan, imamtohari.net. Bagaimana mungkin seorang lembaga-lembaga keuangan besar, ya kan, seperti PayPal, ya kan, itu servisnya itu seperti imamtohari.net, ya kan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari phishing, ya kan, dari seorang hacker yang mencoba untuk meretas akun
perbankan teman-teman. Ini harus hati-hati benar-benar. Jadi biasakan kalau misalkan teman-teman itu dapat email itu jangan, kalau misalkan tampilannya seperti ini ya, login to your account, jangan langsung diklik, ya kan. Jadi harus dicek dulu, ya kan, dicek dulu apakah benar. Seperti ini adalah salah satu contoh, ya kan. Nah, ini adalah kasus yang dialami oleh teman saya. Jadi dia itu mengeluh ke saya kalau dia nggak bisa ngakses Breadwell account-nya, ya kan, Breadwell account-nya. Jadi dia itu nggak bisa login gitu loh, nggak bisa login. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, saya pengen tahu, coba sih aku pengen lihat emailmu itu seperti apa, ya kan. Ya udah, akhirnya saya dikasih tahu, ya kan, emailnya itu seperti apa. Dan ini saya buka, ya, dan ternyata dia pernah menerima email itu dari Breadwell itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, Breadwell Navigator. Ini tanggal 11 Mei dia terima email dari Breadwell Navigator. Kita buka. Oke, kita buka ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini, ya kan, kita lihat dari sini, dari bahasanya, Chief Salary Services remind all members to update account. Nah, benar kan, seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan hacker itu menginformasikan seolah-olah akun kita sedang ada masalah yang mengharuskan kita untuk mengupdate account kita, ya kan? Ini benar kan? Account update to prevent fraud and improve security and our service to review update. Follow the steps, ya kan? Nah, jadi seolah-olah seorang hacker ini memaksa kita untuk mengupdate data kita. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu langsung aja diklik, ya kan? Langsung diklik, langsung update data, ya kan? Nah, itu adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara triknya untuk mengetahui ini email beneran apa enggak, ya kan? Nah, untuk mengetahui email ini beneran atau enggak, ya kan? Jadi di sini di Breadwell Navigator ini kan ada menu tampilkan detailnya, ya kan, tampilkan detailnya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pengirimnya itu adalah breadwellnavigator@gmail.com. Nah, ya kan, yang jadi pertanyaan besar itu seperti ini, sejak kapan Breadwell itu membuat email pemberitahuan dengan hosting gratisan, yaitu gmail.com? Sejak kapan gitu loh. Jadi nggak mungkin banget kalau misalkan Breadwell itu ngirim email ke kita pakai akun Gmail, itu nggak mungkin banget gitu loh. Kalau sampai itu terjadi, udah fix, pasti dipastikan bahwa ini bukan dari Breadwell. Ini adalah salah satu cara dari hacker untuk meretas akun perbankan kita. Nah, seperti udah waktu itu saya nggak tahu apakah teman saya ini sudah mengklik ini, udah data atau seperti apa, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau dilihat dari kasusnya, sepertinya dia sudah pernah ngupdate ini. Tapi saya nggak yakin. Cuman teman-teman harus hati-hati kalau misalkan terima email semacam ini, itu harus dicek dulu detailnya seperti apa, ya kan? Detailnya seperti apa, kita lihat email ini datangnya dari mana, dari Breadwell Navigator, ya kan, emailnya di breadwellnavigator@gmail.com, sejak kapan gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, perusahaan besar seperti Breadwell, seperti ya perbankan di Indonesia lah, contohnya BCA, Mandiri atau apa, mereka selalu punya hosting sendiri, layanan email menggunakan hosting mereka sendiri, di mana itu resmi. Biasanya kalau BCA itu misalkan @bca.co.id, ya kan. Kalau Mandiri itu @mandiri.co.id, hal seperti itulah gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau misalkan Breadwell @gmail.com, udah pasti hoax, itu udah pasti tipu-tipu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah dua contoh yang saya alami sendiri, juga teman saya alami, mengenai pembobolan rekening yang
sering dilakukan oleh seorang hacker untuk meretas akun perbankan kita. Jadi itu ya teman-teman, itu tadi adalah dua contoh yang sering digunakan oleh seorang hacker untuk meretas akun perbankan kita dengan metode phishing ya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang cara kita untuk mengamankan akun perbankan kita atau bertransaksi secara aman dengan menggunakan internet ya. Trik-triknya seperti apa, cara-caranya seperti apa, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, bukan sekarang, karena kalau misalkan sekarang dilanjutin itu durasinya akan sangat panjang banget dan teman-teman pasti akan bosan ya kan? Pasti akan bosan untuk melihat ini. Jadi memang sengaja saya bagi dua supaya teman-teman nggak terlalu bosan ya, nggak terlalu jenuh untuk melihat hal-hal yang seperti ini ya. Seperti biasa, jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, merasa terbantu dengan video ini, bisa tekan like, subscribe, atau mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain bisa dituliskan di komentar di bawah ini ya kan. Kalau misalkan saya bisa, saya akan jawab saat itu juga ya. Tapi kalau misalkan apa yang teman-teman tanyakan itu sesuatu hal yang saya tidak tahu, saya akan cari tahu jawabannya dulu itu seperti apa, baru setelah itu saya akan jawab ya, seperti itu ya. Kalau misalkan video ini tidak cukup membantu buat teman-teman ya kan, dislike aja enggak apa-apa ya, itu aja ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.